Dalam Mijosastran, bangunan cagar budaya terdampak penggusuran tol Jogja-Bawen. Dampak kenaikan tarif ojek online di Yogyakarta. 544 hektar sawah di Sleman terdampak penutupan saluran selokan Mataram. Selamat siang pemirsa, Jogja Informatif Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda selama 15 menit ke depan. Bersama saya Kaila Az-Zahra, selain 3 berita utama tadi, kami akan menghadirkan berita terkini seputar Jogja. Inilah Join Report selengkapnya. Proyek pembangunan tol Jogja-Bawen di Kabupaten Sleman berdampak pada satu cagar budaya dalam Mijosastran. Tepatnya berada di wilayah Padukuhan Pundong 2, Kelurahan Tirtoadi, Kapanewon, Melati. Sudah terhubung reporter kami Aulia di Cagar Budaya Mijosastran Sleman untuk mengetahui informasi selengkapnya. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Kaila. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam Mijosastran, tepatnya di Padukuhan Pundong 2, Kelurahan Tirtoadi, Kapanewon, Melati, Sleman, Yogyakarta. Dalam Mijosastran di Padukuhan Pundong 2 ini masih berdiri tegak, sementara bangunan di sekitarnya sudah roboh imbas pembangunan tol Jogja-Bawen. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Winarno selaku pengelola dari Cagar Budaya dalam Mijosastran. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Winarno, terimbas pembangunan tol Jogja-Bawen ini Pak, bagaimana Pak nasib dari Cagar Budaya dalam Mijosastran ini Pak? Ya, rumah Cagar Budaya ini kena separuh ya. Nah, separuh ini nanti dipindah ke Pundong 1. Kalau untuk pembangunan jalan tolnya Pak, apakah masih berlangsung Pak? Terutama yang di dalam Mijosastran ini kan belum dipindah gitu Pak? Ya, sementara ini jalan tol masih berlanjut. Saya ini selaku pengelola, jadi nanti menunggu dari tol. Itu aja. Terima kasih Bapak. Iya. Cagar Budaya berbentuk rumah limasan ini masih berdiri di area izin penetapan lokasi atau IPL proyek karena belum resmi dilakukan pembebasan lahan. Dan sebagai tambahan informasi pemirsa, diketahui dalam Mijosastran ini dulunya berfungsi sebagai pos tentara Indonesia di masa penjajahan Belanda. Dan bangunan ini saat ini sudah bersisian dengan area proyek yang sudah dibersihkan. Dari Melati, Sleman, Yogyakarta, Aulia Nur melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, harga tiket bus di wilayah Yogyakarta ikut terdampak karena kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Hal ini berlaku sejak Sabtu 3 September 2022 kemarin. Untuk informasi update terbaru kenaikan tiket bus di Terminal Jombor, silahkan Nabima laporannya. Terima kasih Kaila. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Terminal Jombor, Yogyakarta. Tarif angkutan umum antar kota antar provinsi daerah istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan. Hal ini tentunya dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Situasi ini rupanya juga berdampak pada minat penumpang yang menurun dikarenakan kenaikan harga tiket bus. Seperti tarif bus Mila rute Banyuwangi langsung menuju Yogyakarta dan sebaliknya dikenakan tarif sebesar Rp200.000 untuk kelas ekonomi. Sebelumnya harga tiket untuk rute tersebut sebesar Rp160.000. Dalam hal ini kenaikan terjadi sebesar Rp40.000. Sama halnya dengan bus Akasmila, kenaikan harga tarif bus Yogyakarta juga terjadi pada bus Sumber Group PT Sugeng Rahayu pada rute Yogyakarta-Surabaya kelas eksekutif. Misalnya semula dikenakan tarif sebesar Rp120.000, kini menjadi Rp155.000. Dalam hal ini kenaikan terjadi sebesar Rp35.000. Kenaikan tarif bus ini terjadi sejak 7 September 2022. Dari Terminal Jombor, Nabima Az-Zahra melaporkan kembali ke studio. Penutupan aliran selokan Mataram sejak awal Agustus lalu menyebabkan 544 hektar sawah di Sleman terancam kering. Di Godean, Sleman sudah terhubung dengan reporter kami Adel, silahkan laporannya. Baik, terima kasih Kaila. Pemirsa, penutupan selokan Mataram ini sudah terjadi pada sejak awal Agustus lalu.
Tujuan penutupan selokan Mataram ini karena adanya perbaikan dan juga pemeliharaan saluran tersebut. Kemudian hal ini juga berdampak pada lahan pertanian di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, yang mana yang terdampak ada 544 hektar lahan pertanian, dan ada 230.000 meter persegi kolam ikan juga ikut terdampak. Menurut data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, kolam ikan paling luas terkena dampak ada di Sidomoyo, Kepanewon, Godean, yakni seluas 106.000 meter persegi dengan jumlah kelompok tani ada 9. Dalam hal ini, para petani terpaksa menunda atau bahkan ada beberapa petani beralih untuk menanam palawija dan hortikultura karena jenis tersebut tidak banyak membutuhkan air. Update terkini pemirsa, beberapa kelompok tani sudah memiliki sumber air sehingga masih ada 15 petani yang membiarkan tanahnya menjadi berok atau tidak produktif khususnya di Kecamatan Godean. Dari Godean, Daerah Istimewa Yogyakarta, Adela Nuraini melaporkan. Pemirsa, kami akan hadir kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Join Report. Terima kasih Anda masih bersama kami di Join Report, Jogja Informatif Reportase. Berita selanjutnya datang dari Sleman. Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor digunakan untuk kepentingan masyarakat, tarif ojek online atau ojol di Yogyakarta telah resmi mengalami kenaikan. Dari Sleman, silahkan Bayu laporannya. Terima kasih Kaila. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan Gedung Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Di samping saya sudah ada salah satu driver ojek online yang akan memberikan tanggapan mengenai kenaikan tarif ojek online di wilayah Yogyakarta. Selamat siang Mas Wikan. Ya, selamat siang. Mas Wikan nih, gimana pendapat Mas mengenai tarif ojek online yang ditetapkan pemerintah kemarin nih? Ya, untuk kenaikannya tuh ada sedikit kenaikan ya Mas, karena kenaikan BBM kemarin. Tapi naiknya tuh ya nggak terlalu banyak, dikit Mas. Terhitungnya 1.000-2.000 lah per ordernya. Ya, untuk kami, saya pribadi ya Mas, selaku ojek online itu ya alhamdulillah ada kenaikan. Berhubung dengan kenaikan BBM itu bisa menutup, tapi untuk sepenuhnya itu masih belum bisa menutup kebutuhan BBM itu Mas. Soalnya kan kenaikan per order kan masih dipotong komisi untuk aplikasi. Jadi untuk menutup kebutuhan BBM yang naik nominalnya itu masih dibilang pas-pasan lah Mas. Gitu. Untuk dampaknya sendiri Mas, apa yang Mas rasain setelah kenaikan tarif ojek online? Ya, untuk dampaknya sih lumayan kerasa Mas. Ada tambahan sedikit untuk ganti BBM lah. Tapi masih belum menutup seluruh kenaikan itu Mas. Yang terakhir nih Mas, untuk harapan ke depannya itu Mas harapin apa sih dari kenaikan ojek online ini? Ya, semoga ini pemerintah lebih memikirkan lah dampak terhadap masyarakatnya atas kenaikan BBM tersebut kan. Yang pasti yang pertama kebutuhan BBM itu biayanya semakin tinggi, terus kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Terus kan bagi kami ojek online itu tarifnya kan naik Mas. Jadi ada kemungkinan juga nanti untuk konsumen dari ojek online itu juga bisa berkurang gitu Mas. Jadi di samping kenaikan tarifnya ada keuntungan untuk kami, tapi ada dampak negatifnya di sampingnya gitu. Semoga bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Ya, terima kasih ya Mas Ikan. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi tanggapan dari salah satu driver ojek online dari Yogyakarta, Bayu Pradipta melaporkan. Jogja Air Show 2022 kembali diselenggarakan setelah 2 tahun tertunda oleh pandemi. Untuk berita selengkapnya kami sudah terhubung reporter kami Salsabila Hairun di sisi barat landasan udara Adi Sujipto.
Baik Kayla dan pemirsa, pertunjukan atraksi udara Jogja Airshow 2022 akan kembali diselenggarakan pada tanggal 23, 24, dan 25 September 2022. Pertunjukan ini akan diselenggarakan di 3 venue, yaitu Lanut Adi Sucipto, Bukit Sriten, dan Depok Airstrip. Jogja Airshow sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Lanut Adi Sucipto untuk mengedukasi masyarakat tentang kedirgantaraan. Berbagai acara mulai dari pentas seni, bazar, perlombaan hingga pertunjukan akrobatik pesawat milik TNI AU ditampilkan setiap tahun. Baik Salsabila Hairun, bagaimana kondisi di sana? Untuk situasi saat ini di lokasi terpantau ramai oleh penonton yang antusias mengikuti serangkaian acara. Salsa, lalu bagaimana persiapan peserta sebelum parade dimulai? Persiapan yang dilakukan peserta untuk mengikuti event Jogja Airshow dilakukan seperti pengecekan mesin dan kelengkapan atribut. Siapa saja tamu undangan yang hadir di sana? Tamu undangan yang akan hadir di Jogja Airshow 2022 ini akan ada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Minggu 25 September 2022. Salsabila Hairun melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Salsabila atas laporannya. Selanjutnya kita beralih ke reporter Ilyas yang berada di garis finish Jogja Airshow. Silahkan Ilyas laporannya. Baik, terima kasih Kayla. Pemirsa, saat ini saya berada di Depok Airstrip di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta, di mana saat ini sedang ada gelaran Jogja Airshow 2022 yang diangkat dengan tema Pelangi Nusantara. Nah, acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Yogyakarta bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia dan juga Bandara Adi Sucipto ini bertujuan untuk memasarkan pariwisata Yogyakarta. Antusiasme dari para pengunjung sangat terlihat dibuktikan dengan banyaknya para pengunjung yang sejak tadi pagi sudah memenuhi area ini. Di bawah sinar matahari mereka masih setia menunggu pertunjukan-pertunjukan yang akan ditampilkan. Pertunjukan yang sudah ditampilkan sejauh ini yaitu ada Jupiter Aerobatic Team dan juga diselingi dengan penampilan airshow layang-layang dan juga penampilan dari grup band Ngatmo Bilung. Seperti itu, Kayla. Ilyas, adakah kendala yang dihadapi peserta yang sudah melakukan parade? Untuk di Pantai Depok sejauh ini tidak ada kendala yang dialami dari para peserta. Namun di Pantai Parangkusumo dan juga di Bukit Sriten para peserta terpaksa harus menunda terjun payungnya karena angin yang cukup besar. Kemudian apakah protokol kesehatan masih dilakukan? Mengingat Jogja Airshow diselenggarakan dalam masa transisi seperti ini. Untuk protokol kesehatan sendiri, para panitia sudah menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker dan juga menjaga jarak. Namun bagi para pengunjung, protokol kesehatan tidak terlalu ketat, yaitu dengan tidak adanya himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan dan para pengunjung terlihat tidak memakai masker dan juga tidak menjaga jarak. Sebagai tambahan informasi saudara bahwa gelaran Jogja Airshow 2022 ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu sejak tanggal 23 September hingga tanggal 25 September 2022. Gelaran ini dilaksanakan di empat tempat yang berbeda, yaitu di Bandara Adi Sucipto, Bukit Sriten, Pantai Parangkusumo, dan di Depok Airstrip di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Dari Depok Airstrip, Bantul, Yogyakarta, Ilyas Maulana melaporkan kembali ke Kayla di studio. Geliat UMKM yang semakin berkembang sehingga membuat kota Yogyakarta semakin terkenal. Salah satunya kerajinan cermin dan figura yang legendaris. Saat ini sudah terhubung dengan reporter kami Bella, silahkan laporannya. Bercermin sangat digemari oleh manusia, terutama bagi kalangan wanita. Di Yogyakarta banyak sekali pengrajin cermin dan juga figura. Salah satunya yang ada di
Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan salah satu geliat UMKM yang ada di Yogyakarta, khususnya pengrajin cermin dan juga figura. Gimana sih cara proses pembuatannya? Daripada pemirsa penasaran, yuk langsung aja ikuti saya. Baik pemirsa, saat ini di samping saya sudah ada Bapak Wartono selaku pemilik salah satu UMKM yang ada di sini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kira-kira Pak, udah berapa lama sih berdirinya geliat UMKM pengrajin cermin di sini? Kalau dari awal ya itu sekitar 25 tahun yang lalu. Tapi kalau saya pribadi baru 13 tahun. Nah, untuk strategi pemasarannya nih Pak, apakah konsumen hanya bisa datang ke sini atau bisa juga online kayak gitu Pak? Sebagian besar orang lebih condong datang kemari karena jadi ngelihat langsung toh. Iya. Tapi kalau online juga ada juga sih. Tapi kalau sampai saat ini kalau pemasaran saya itu banyak kan lenggana-lenggana itu langsung kemari gitu. Nah, untuk kisaran harganya kira-kira berapa Pak? Harganya? Iya. Tergantung besar kecilnya. Oh gitu. Tapi Jadi, dimulai dari harga berapa gitu? harga terendah. Iya. Harga terendah 20.000. Sampai ada yang 500.000, ada yang jadi gitu. Jadi berjenjang, tergantung bahannya. Kalau bahannya yang bagus itu bisa sampai segitu, sekitar 500.000 satu. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gitu, itu tuh cuma 20.000, nah 30, 50 gitu. Nah, gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi terkait pengrajin cermin dan juga kaca yang ada di Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Saya Akhilatun Nabila melaporkan dari Yogyakarta. Berita tadi sekaligus menutup acara Jogja Informatif Report siang kali ini. Jangan lupa saksikan Join Report setiap hari pukul 11 hanya di MBC TV. Saya Kaila Az-Zahra beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.